Hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Kita mungkin akan fokus ke modul bebas ya. Kalau waktunya cukup kepotongan nol. Nah, sebelum kita bicara modul bebas ini, kita perlu membahas dulu apa yang namanya basis dalam satu modul, itu ya. Jadi kalau kemarin Anda sudah menyimak video yang saya share, itu penjelasan tentang konsep basis di ruang vektor. Nah, konsep basis di modul ini sebenarnya sangat mirip dengan konsep basis di ruang vektor, gitu ya. Jadi nanti dia dikatakan basis jika membangun dan bebas linier. Jadi kalau apa namanya, suatu himpunan itu nanti dikatakan basis jika basis dari suatu modul jika himpunan itu membangun modul tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika himpunan itu bebas linier. Bedanya hanya ini aja sih, hanya modulnya aja. Kalau dulu dia membangun ruang vektor gitu, kalau sekarang membangun modul atas ring gitu aja. Jadi persis banget nanti apa namanya definisi dari basis itu. Jadi tolong nanti ini saya akan menyampaikan agak cepat saja. Kalau Anda ingin ilustrasi detail tentang konsep basis, di video yang sudah saya share itu, basis di ruang vektor itu, Anda akan makin paham ya. Bagaimana sebenarnya konsep membangun itu, ilustrasinya bagaimana, konsep bebas linear itu, ilustrasinya bagaimana, silahkan disimak video itu. Nah, ini definisi resminya, formalnya seperti ini. Definisi G11 ini definisi membangun gitu ya. Jadi kalau kita punya himpunan X itu merupakan subset dari M, subset itu berarti himpunan bagian ya. Nah, X itu dikatakan membangun modul M jika memenuhi ini. Ingat, notasi ini maknanya adalah notasi himpunan yang dibangun oleh X gitu ya. Jadi jika himpunan yang dibangun oleh X itu sama dengan M, atau artinya M itu dibangun oleh X gitu sederhananya. Nah, ini ada kemungkinan bahwa himpunan yang dibangun oleh X itu mungkin dia lebih besar dari M, atau maksudnya dia memuat M. Jadi boleh sama dengan, atau bisa jadi dia lebih besar dari M, gitu ya. Atau begini, untuk setiap X gitu ya, untuk setiap M elemen modul itu terdapat R1, R2, Rn sampai dengan R, ini skalar-skalar ya, skalar dalam ring. Kalau ruang vektor ini skalar dalam lapangan. Kalau ini berarti terdapat skalar-skalar dalam ring, dan terdapat ini S1, S2 sampai dengan Xn ini adalah elemen dalam X tadi, himpunan pembangunnya, sehingga M dalam modul tadi itu bisa dinyatakan sebagai ini istilahnya kombinasi linier gitu ya. Sebagai kombinasi linier dari ini X1, S2 sampai dengan Xn ini. Nah, nanti tentang kombinasi linier apa, saya juga ada penjelasan detail konsep kombinasi linier di ruang vektor, nanti saya share kalau Anda sudah lupa ya, bukan masih lupa ya, dulu harusnya tahu. Ketika Anda belajar ruang vektor di aljabar linier itu harusnya sudah clear masalah ini. Masalah kombinasi linier, membangun, kemudian bebas linier sudah. Nah, ini berikutnya ini pendahuluan untuk bebas linier gitu ya. Kalau kita punya ini skalar-skalar R1, R2 sampai dengan Rn itu sama dengan 0 semua, dan nanti kombinasi linier ini pasti akan jadi 0 kan ya. Jadi kalau R1 X1 tambah R2 S2 dan seterusnya sampai dengan Rn Xn, kalau R1, R2 dan Rn-nya kita ambil nilainya sama dengan 0 semua, kan pasti ini sama dengan 0, itu sudah jelas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebaliknya? Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya kalau kombinasi liniernya itu 0, jadi ini di skip, bagian ini di skip, R-nya seolah-olah tidak diketahui dulu nilainya.
Tapi yang diketahui adalah hasil kombinasi linearnya ini. Jadi R1 X1, R2 X2 sampai dengan Rn Xn itu hasil akhirnya sama dengan 0. Apakah pasti juga dipenuhi oleh R1, R2 sampai dengan Rn sama dengan 0 gitu ya. Ini pertanyaan untuk menuju ke konsep bebas linear. Ternyata tidak selalu demikian gitu ya. Ada nanti himpunan X gitu ya. Ada himpunan vektor-vektor X1, X2 sampai dengan Xn itu yang hasil kombinasi linearnya sama dengan 0, tetapi ternyata tidak harus dipenuhi R1, R2 dan Rn-nya semuanya 0. Itu ya. Nah, itulah yang kemudian memunculkan ini istilah bebas linear. Kalau kombinasi linear ini sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh R1, R2 sampai dengan Rn sama dengan 0, maka himpunan X ini dikatakan bebas linear. Tapi kalau ternyata ini nilai kombinasi linearnya ini sama dengan 0, tetapi dipenuhi oleh R1, R2 sampai dengan Rn yang tidak semuanya 0. Tidak semuanya 0 berarti tidak harus semua tidak 0. Anda harus mulai memahami kata-kata ini dibolak-balik, jangan bingung ya. Tidak semuanya 0 itu artinya boleh sebagian 0, tetapi ada yang tidak 0. Entah itu 1 atau 2 saja, 1 atau 2 R yang tidak 0, itu dia dikatakan tidak bebas linear atau bergantung linear. Itu ya. Sampai sini paham, sampai konsep membangun dan bebas linear paham ya? Ada yang Bentar, sudah menyimak video? nanya Pak, bentar Pak. Ya silahkan Mas. Kalau dibalik ya Pak, itu belum tentu gitu Pak, atau gimana? Iya. Nah ini tadi, tolong Anda nanti ini ya Mas ya. Anda belum menyimak video penjelasan saya yang saya share di Classroom ya? Belum sempat Pak. Nah, belum kan? Nanti tolong disimak ya. Yang itu apa namanya, penjelasan basis itu ya. Oh iya Pak, iya Pak. Sekarang diperhatikan. Jadi gini, kalau kita punya persamaan ini Mas, perhatikan yang atas ini, R1 S1 tambah R2 S2 sampai dengan Rn Xn ini. Ini kalau R1-nya, R2 dan seterusnya saya kasih 0 semua, hasilnya jelas 0 kan? Iya Pak. Itu ya. Jadi kalau R1, R2, R dan 3 dan seterusnya sampai dengan Rn 0 semua, itu pasti 0. Itu sudah jelas. Di balik itu maksudnya ini tidak diketahui dulu, R1, R2, Rn tidak diketahui dulu. Jadi yang diketahui hasilnya dulu. Jadi ini hasil akhir dari kombinasi linear ini sama dengan 0 dulu gitu loh Mas. Iya Pak. Nah, ternyata kalau supaya ini sama dengan 0, itu X-nya macam-macam Mas. Ada X1, X2 sampai dengan Xn ini yang nanti hanya dipenuhi oleh ini skalar-skalar yang harus 0 semua. Tapi ada himpunan yang untuk menjadi 0 itu ternyata ada R1, R2 atau mungkin sebagian dari R itu yang tidak 0 tapi hasilnya bisa 0. Paham nggak Mas? Misalkan gini. Misalkan anggap saja ini hanya ada 3 X lah. X1, X2, X3 gitu aja lah ya. Biar simpel. Paham dulu? Iya Pak. X1, X2, X3. Katakanlah X3-nya itu tidak 0. Kayak gini aja. Oke, X3 nggak 0. Terus R3-nya kita kasih nilai 0, Mas. Jadi Iya, kalau Pak. R3 kita kasih nilai 0, suku ketiga hasilnya berapa? 0. 0. Terus anggaplah ini. X1-nya itu nilainya 2. X2-nya itu nilainya min 2, Mas. Suku ketiga jelas 0, Mas. Iya Pak. Nah, kalau X1-nya nilainya 2, X2-nya nilainya min 2, R1 dan R2 itu harus 0 nggak untuk menuju 0? Iya Pak, harus 0. Apa iya? Tapi belum tentu juga Pak. Kalau diambil 1 bisa Pak. 0 Nah, iya, hasilnya. Lah ya berarti bukan harus 0 kalau gitu namanya. Oh, iya Pak. Kalau namanya belum tentu berarti tidak harus, Mas. Iya Pak. Nah, kalau ini 2, ini min 2, X1-nya 2, X2-nya min 2, ini kan boleh diisi 1 bisa, diisi 2 bisa toh? Iya Pak. Nah, berarti Pak. dia tidak bebas linear. Karena ada R1 dan R2 yang tidak 0, tapi hasilnya bisa 0 itu loh, Mas. Iya Pak. Nah, Paham ya? iya Pak. Itu tidak bebas linear. Nah, kalau yang bebas linear itu tidak boleh diisi yang tidak 0, Mas.
harus nol semua untuk menjadi nol itu loh Mas. Iya Pak, iya Paham? Pak. Paham Paham Pak. ya? Nah itu tentang sudah paham maksudnya ini? Insya Allah paham Pak. Oke lah itu tentang bebas linier. Kalau ingin lebih detail dan penjelasan yang pelan-pelan dan disertai contoh, nanti tolong ini disimak video saya itu nanti bisa paham Anda. Bedanya cuma ini aja kok. Bedanya cuma dia ruang vektor, ini modul, tapi intinya sama persis. Apa namanya? Konsep ininya sama persis. Bagaimana dia membangun, bagaimana dia bebas linier itu sama. Nah, himpunan X tadi itu ya dikatakan basis jika memenuhi dua-duanya. Jadi X ini dikatakan basis jika basis dari modul M jika yang pertama dia membangun modul M, yang kedua dia bebas linier, gitu ya. Dia X itu akan jadi basis. Seperti itu. Makanya yang ketiga ini modul M atas R dikatakan bebas jika M mempunyai basis. Nah itu. Jadi apa itu modul bebas? M dikatakan modul bebas jika modul itu memiliki basis. Memiliki basis di sini apa namanya? Diandaikan basisnya adalah B. Kalau tadi X ini B sama aja. Ini hanya masalah notasi saja. Jadi B membangun M yaitu seperti ini tadi definisinya, dan B bebas linier seperti ini definisinya. Itu ya. Jadi apa itu modul bebas? Modul bebas adalah modul yang memiliki basis, intinya seperti itu. Apa itu basis? Basis adalah himpunan yang membangun M dan dia bebas linier. Sampai di sini paham? Paham belum? Saat ini masih paham Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi itu intinya modul bebas adalah modul yang memiliki basis. Basisnya tadi sudah jelas ya. Dia harus membangun dan dia bebas linier. Yang sudah belajar apa namanya ruang vektor dengan detail, kemudian sudah belajar ditambah grup dan ring harus akan semakin paham. Cuman kalau konsep membangun konsep basis pada apa namanya membangun pada grup dan ring, sorry kok grup kok ring membangun tuh nggak ada basisnya apa namanya, dia membangun saja ya. Kalau bebas linier itu nanti dia hanya di ini ya, di ruang vektor itu ya. Nah sekarang ini contoh-contohnya lah, ini dia contoh-contohnya. Modul R pangkat N ini maksudnya adalah modul himpunan bilangan real berdimensi N itu ya. Atas ring R juga, ring R-nya ini juga bilangan real juga. Merupakan modul bebas. Basisnya apa? Basisnya adalah ini. S-nya adalah E1, E2 sampai dengan EN. Ini sama persis seperti ruang vektor Rn atas lapangan R. Karena R itu kan dia sebenarnya lapangan ya. Jadi real, himpunan bilangan real itu kan bisa menjadi lapangan ya. Tapi karena dia lapangan, tentunya dia juga pasti ring gitu ya. Karena setiap lapangan pasti ring, setiap ring belum tentu lapangan. Jadi ruang vektor Rn atas ring R atas lapangan R itu juga bisa kita pandang sebagai modul Rn atas ring R. Nah itu dia adalah modul bebas dengan basisnya ini. E1, E2 sampai dengan EN. Dengan EI-nya adalah ini. Satunya ada pada suku ke I. Jadi kalau nanti E1 berarti dia adalah 1,00000 terus. E2 berarti nanti E2-nya adalah 0,1,00000 gitu ya. Kemudian ada E3 berarti nanti bilangan satunya ada pada suku ketiga berarti 0,01,00000 gitu dan seterusnya. Itu basisnya sehingga dia adalah modul bebas. Kemudian ini modul faktor. Jadi Z per 4Z atas dirinya sendiri, atas ring dirinya sendiri ya. Jadi Z per 4Z sebagai Z per 4Z modul gitu ya. Jadi
dia dianggap sebagai grupnya sekaligus sebagai ringnya. Itu dia juga modul bebas ternyata. Kenapa? Karena ada himpunan ini, himpunan 1 plus 4Z, sehingga ini Z per 4Z itu dibangun oleh 1 plus 4Z. Oh, ini salah ketik, ini harus, ini kita bicara 4Z, ini 8Z ya, ini 4Z ini. Dan ingat kemarin berarti dia adalah modul siklik kan, karena dibangun oleh satu elemen. Nah, dan satu elemen itu pasti bebas linear. Himpunan yang elemennya tunggal seperti ini kan himpunan. Himpunan elemennya tunggal, 1 plus 4Z itu kan elemen tunggal. Kalau elemennya tunggal dan tidak nol, ini kan tidak nol ya, pasti dia bebas linear. Karena untuk sama dengan nol itu dia harus dikalikan nol saja, tidak bisa dikalikan yang lain ya ini ya. R-nya harus kombinasi linear untuk menuju nolnya ya. R-nya dipenuhi oleh nol, itu maksudnya seperti itu. Atau karena dia tunggalnya ini, karena ketunggalannya ini maka dia bebas linear karena tidak saling bergantung dengan vektor yang lain, dengan elemen yang lain. Maksudnya kalau dia berdiri sendiri kan dia mau bergantung sama siapa kan, nggak bisa kan ya, maka dia bebas linear, tidak bergantung linear. Itu sorry piye ta gitu. Oh ini benar, kalau dia sebagai Z per 4Z modul, jadi kalau ringnya ada modulnya adalah Z per 4Z, atas ring Z per 4Z juga dia modul bebas gitu ya. Tapi kalau Z per 4Z itu sebagai Z modul gitu, jadi beda ya, Z per 4Z sebagai modul atas dirinya sendiri atau dia sebagai modul atas ring Z. Nah, yang bawah ini Z per 4Z sebagai modul atas ring Z. Nah, kalau dia sebagai modul atas ring Z, ternyata dia bukan modul bebas gitu ya. Kenapa? Karena ringnya itu kan elemen bilangan bulat gitu ya. Ringnya kan ring Z, bilangan bulat, kemudian bilangan bulat. Nah, ternyata kita bisa menemukan R-nya yaitu 4. Sehingga kalau 4 itu kita kalikan ini, 4 kita kalikan 1 plus 4Z gitu ya, itu akan jadi 0 di Z per 4Z gitu ya ini. Jadi untuk menuju 0 tidak harus R-nya 0, ternyata ada R sama dengan 4, elemen bilangan bulat, sehingga kalau 0 kita kalikan dengan 4 kita kalikan dengan pembangunnya tadi, dia akan jadi 0. Berarti dia tidak bebas linear gitu ya. Jadi bukan basis, hanya pembangun saja. Dengan demikian Z per 4Z sebagai Z modul itu bukan modul bebas. Paham nggak maksudnya ini bedanya? Bedanya Z per 4Z dan sebagai Z modul dan sebagai modul atas Z per 4Z. Dari saya paham, Pak. Mana? Kalau dari saya paham, Pak. Yang lain paham nggak? Tadi yang atas tadi gimana, Pak? Yang atas, yang ini Mas. Ya Mas. Kalau yang atas kan dia modulnya, grupnya Z per 4Z Mas, modulnya Mas. Iya, Pak. Sebagai Z per 4Z modul berarti skalarnya, ringnya itu loh Mas. Skalar itu ring yang ini loh Mas. R ini loh Mas. Nah, kalau dia kombinasi linear seperti ini berarti RR-nya itu loh. RR-nya itu elemen ring apa itu loh Mas maksudnya. Paham ya? Iya, ya, paham, Pak. Nah, elemen ring apa? RR-nya itu harus elemen di ring Z per 4Z juga Mas, itu maksudnya. Paham ya? Oh, berarti ke dirinya sendiri ya, Pak, tadi, Pak? Ya, atas dirinya sendiri. Makanya di dalam Z per 4Z itu hanya ada 0, 1, 2, 3 Mas. Iya, 0 plus iya, 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus 4Z. Paham ya? Iya, Pak. Hanya Iya, itu. Pak. Nah, pengalinya ini Mas, pengalinya 1 plus 4Z untuk menjadi 0, itu kalau elemennya ringnya adalah ini ya hanya dikali dengan 0 plus 4Z saja supaya jadi 0. Paham Mas? Oh iya, paham, Pak. Jadi ini loh, 1 plus 4Z kali berapa supaya jadi 0 plus 4Z? Ya hanya dikali 0 plus 4Z saja. Paham Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena kalau dikali 2 hasilnya 2, dikali 3 hasilnya 3, kali 1 hasilnya 1. Iya, Pak. Maka pengalinya supaya jadi 0 hanya 0 plus 4Z. Paham ya Mas ya? Karena ringnya elemen Z plus 4Z per 4Z. Paham Mas?
Iya, Pak. Paham, Pak. Makanya dia bebas linear ini. Sebagai pembangun dari modul Z per 4Z atas ring Z per 4Z, dia bebas linear. Sehingga dia menjadi basis. Paham, Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena dia punya basis, maka modul ini dikatakan modul bebas. Bebas. Paham dulu ya? Iya, Pak. Nah, yang kedua itu Z per 4Z sebagai Z modul. Nah, sebagai Z modul berarti ringnya, Mas. R1, Ringnya. R2 sampai Rn itu elemen dari apa, Mas? Ring Dari apa? Z. Ring Z. Z. Elemen ring Z. Kalau ring Z berarti kan bilangan apa saja bisa, Mas. Yang penting Iya, bilangan Pak. bulat. Iya, Pak. Paham Bisa, ya? Pak. Paham, Pak. Nah, makanya ini 1 plus 4Z kali berapa supaya jadi 0? Kan tidak hanya 0 kalau bilangan bulat, Mas. Iya, Pak. Dikali 4 kan hasilnya juga 0. Ya nggak? Iya, Pak. Karena 4 plus 4Z itu sama dengan 0 juga. Iya, Pak. Terus dikali 8 juga hasilnya 0. 0. Kali 12 juga hasilnya 0. 0. Paham? Iya, Pak. Jadi banyak elemen R ini, elemen ring Z-nya ini, yang bukan 0, tapi ketika dikalikan dengan ini hasilnya 0 itu loh, Mas. Dikalikan Paham ya? bilangan lain tapi hasilnya 0 gitu, Pak. Iya, Iya, Pak. pengalinya bukan bilangan 0, tapi hasil ketika dikalikan ini sama dengan 0 itu loh, Mas. Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kan berbeda dengan yang atas tadi toh. Iya, Pak. Nah, karena itu maka dia tidak bebas linear karena bilangan pengalinya tidak 0 tapi dikalikan hasilnya 0 itu loh, Mas. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, karena dia tidak bebas linear maka dia tidak punya basis nanti. Dia punya pembangun tapi bukan basis itu loh, Mas. Iya, Pak. Nah, itu ya. Makanya karena dia tidak punya basis, dia bukan modul bebas. Paham, Mas? Paham, Pak. Itu ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Apa sudah paham? Halo, yang lain sudah paham? Nggak ada jawaban ini. Yang lain sudah paham, halo? Paham, Pak. Oke. Lah berikutnya kita akan masuk ke definisi koordinat relatif terhadap suatu basis. Nah, ini juga sama persis seperti di ruang vektor ya. Jadi koordinat relatif itu apa? Koordinat itu adalah nanti apa namanya R1, R2 sampai Rn-nya ini tadi. Jadi kalau kita punya suatu elemen dari modul gitu ya. Kalau kita punya suatu elemen dari modul, misalkan elemennya adalah M. Terus yang namanya basis itu kan membangun modul, betul nggak? Tolong jawab ya, biar saya tahu kalau ada paham. Basis kan membangun modul M. Halo? Iya. Nah, kalau dia membangun Pak. modul M, maka setiap elemen dari modul itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis itu. Paham nggak kalimat saya terakhir? Iya. Paham ya? Jadi kalau saya mengambil elemen M ini, elemen M dari modul, maka M ini kan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis. Dari himpunan basis ini. Betul? Betul, Pak. Ambil salah satu M gitu ya, Pak ya? Gimana? Iya, ambil salah satu M di dalam modul, apa saja, pasti dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear kan? Kombinasi linear itu yang kayak ini tadi loh. Yang tadi, Pak. Iya. Ini loh, Mas. Iya, Pak. Atau yang atas tuh yang kayak gini. R1, X1, R2, X2 sampai dengan RXN itu namanya kombinasi linear, Mas. Iya, Pak. Paham ya? Lah, kalau ini sama dengan M, seandainya M-nya kita ganti, nanti kira-kira R1, R2 sampai Rn-nya berubah lagi nggak? Kalau kita ambil elemen modul yang lain lagi, berubah nggak kira-kira? Berubah, Pak. Berubah.
Jadi R1, R2, Rn itu skalar-skalar pengali dari elemen basis tadi itu kan akan menyesuaikan dari elemen modul yang diambil, yang dipilih. Ya Bang enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Jadi kayak gini. Saya belum pasang ininya ya. Saya pakai Word aja kalau gitulah. Sorry. Ya. Kalau nggak dikasih ilustrasi, saya khawatir bingung. Jadi misalkan kalau yang katakanlah inilah, ambil yang paling mudah saja, modul R pangkat 2 gitu ya. Jadi modulnya adalah R-nya R real, tapi ini mohon maaf saya tulis seperti ini biar cepat aja. Modul ini ruang himpunan bilangan real dimensi 2 itu atas ring R itu sendiri, ring bilangan real juga. Jadi yang mudah saja biar cepat nanti. Nah, kira-kira ini punya basis apa? Basis dari modul ataupun ruang vektor real berdimensi 2 itu yang kayak gimana basisnya? 01 sama Ada 2 kan berarti basisnya? Iya, iya, Pak. Dia 0,1 dan 1,0. Sampai di sini paham semua? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Ini kan basisnya tuh 01 sama 10 tuh. 10. Iya, Pak. Nah, artinya setiap kita ambil M gitu ya. Aduh. Sorry. Kok ini nggak nyambung ya? Artinya habis. Elemen M di dalam modul R pangkat 2 ya. Dalam modul R pangkat 2 bisa ini langsung aja. M itu bisa kita nyatakan sebagai apa? R1 kali berapa? 0,1 tambah apa? Tambah R2 kali 1,0. Sampai di sini paham? Ya, Pak. Namanya kombinasi linear. Jadi yang 01 dan 10 itu adalah elemen basisnya atau pembangunnya. R1, R2 itu skalarnya, elemen ringnya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kalau R1, R2 itu kan mengikuti pengambilan M-nya toh, ya enggak? Iya. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan saya ambil M-nya itu adalah di dalam M itu dia 3,1, berarti R1-nya berapa? 1. Satunya? 1. 1, R2-nya? 3. 3. Paham di sini? Paham enggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oh iya ya, Pak. Iya, Pak. Ini tadi karena kita pilihnya kayak gini ya. Kalau pengen enak dibalik aja gini. Ini sama aja sih, nggak ada masalah itu. Kalau pengen enak ini dibalik aja. 1,0 ini misalkan 0,1. Ini gampang. Berarti kalau ini 3,1 berarti kan dia 3 kali 1,0 ditambah 1 kali 0,1. Betul nggak ini? Iya, Betul, Pak. Betul ya. Nah, nanti berubah lagi kalau kita ambil M yang lain lagi. Ini kan M-nya ini tadi dipilih 3,1. Nah, kalau M-nya ini kita pilih misalkan min 2,5, berarti R1-nya jadi min 2. Min 5. kan? R2-nya jadi
5. 5. Paham ya? Jadi R1 R2 itu kan mengikuti pengambilan modulnya ini. Mengikuti pengambilan elemen di dalam modul itu. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, nanti R1 R2 inilah yang kita sebut sebagai koordinat gitu ya. Jadi koordinat dari 31 terhadap basis yang ini itu adalah 3,1. Paham? Jadi ini ya di sini tadi. Iya, ini. Pak. Ya, paham, Pak. Nah, ini. Dia biasanya ditulis dalam bentuk ini. Apa namanya? Matris berukuran n kali 1. Jadi seperti vektor nulisnya. Jadi nanti gini. Kalau ini basisnya kita kasih nama B gitu ya. B gini. Terus ini modulnya itu M ini ya, elemennya M. Maka nanti kita bisa menulis gini. Koordinat, bacaan gini ya. Koordinat dari 3,1 relatif terhadap basis B sama dengan berapa? 3,1 3,1 ditulis dalam bentuk vektor. vektor begini ya. Berarti 3 dan 1. Paham ya? Nanti begitu juga yang bawah. Berarti dia koordinat dari elemen 5 min 2,5 terhadap basis B gitu ya adalah min 2 dan salah min 2 dan 5. 5 gini. Kenapa? Karena di sini R1-nya min 2, R2-nya 5 gitu maksudnya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Masalahnya adalah kenapa di sini ada kata-kata relatif terhadap basis B? Karena setiap basisnya ini berubah, koordinat dari elemen yang sama itu berubah. Betul nggak kira-kira? Iya, Iya, betul, Pak. Pak. Jadi gini, ini saya copy di bawah ini, thread itu. Oh, yang ini dulu aja. Biar Anda makin paham. Jadi, basis dari R2 ini kan tidak tunggal toh. Selain ini juga bisa jadi basis kan? Misalkan ini 1, 2 dan 3, 0. Ini kira-kira basis nggak? Basis, Pak. Yakin ya? Iya, Pak. Oke, yakin. Nanti kita cek aja. Kalau ini yang jelas ini juga bebas linier. Dan ini harusnya membangun harusnya. Itu ya. Nah, sekarang kita cek untuk ini. Kita cek untuk ini. Sama-sama kita ambil 3,1 gitu ya. Jadi harusnya kalau karena dia basis maka setiap M itu bisa kita nyatakan sebagai R kali 1,2 ditambah R2 kali 3,0 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil 31, kira-kira 3,1 itu berapa kali 1,2 tambah berapa kali 3,0? Ini katakanlah sekarang basisnya menjadi A. Berapa, Mbak? Yang depan setengah. Yang depan ini setengah ya? Nah, gini. Yang belakang? Yang belakang berapa, ayo? Tinggal supaya ini aja kan. Ini yang depan dulu karena supaya Y-nya pas 1 ya. Iya. Ini sudah 1, oke. Berarti depannya berapa? Sudah punya setengah kan? Iya, setengah. Sudah punya setengah. Kurang berapa untuk jadi 3? 1. Kurang 2. 5/2. Kurang Kurang berapa? iya. Kurang Kurang 5/2. 5/2 ya. Iya. 5/2 R2 itu berapanya 3? 6/5, Pak. 6/5 ya? Ya. 6/5 kali 3 itu berapa? Bener? Itu 2/5 jadinya. Enggak, Cing. Kita, Itu 18/5 kita berarti. butuhnya berapa? 5/2 ya? Berarti 5/6. Oh iya, 5/6. Enggak?
Iya, Pak. 5/6 kali 3 itu kan 5/2 tuh, ini coret-coret tuh. Iya. 5/2 tambah setengah jadi 3. 6/2, 3, betul ya? Iya. Iya, Pak. Betul, ini udah bener ya ini ya. Nah, jadi nanti kalau basisnya kita ubah jadi yang ini, kalau tadi basisnya adalah himpunan B, sekarang basisnya adalah himpunan A, gitu. Berarti 31 relatif terhadap A berapa? Setengah sama 5/6. Setengah sama 5/6. Nah, gitu. Jadi elemennya sama-sama 3,1, tapi ininya berbeda. Apa namanya? Koordinatnya berbeda. Kenapa? Karena basis yang digunakan berbeda. Maka ada istilah tadi koordinat relatif terhadap basisnya. Nah, kalau terhadap basis B1, terhadap basis B, ya koordinatnya 31 ya 31. Tapi terhadap basis A, koordinatnya 31 adalah setengah dan 5/6. Paham nggak maksudnya di sini? Paham, Pak? Paham semua ya? Iya, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi ini sudah clear, sudah jelas tentang masalah koordinat dari suatu elemen terhadap suatu basis tertentu, itu ya. Jadi tergantung basisnya sekali lagi itu. Kemudian, ini konsep pengenol dan modul torsi. Apa itu konsep pengenol? Pengenol itu adalah, nah ini saya ambil aja langsung dari definisi di sinilah. Kalau kita punya M, modul atas ring R, gitu ya. Pengenol itu berarti elemen dari ringnya. Kalau kita bicara modul itu kan ada grup Abelnya ini, yaitu modulnya itu. Terus ada skalarnya elemen ring, gitu ya. Nah, apa yang disebut sebagai pengenol? Pengenol itu adalah skalarnya. Jadi dia elemen ringnya, yaitu R-nya. Jadi R elemen ring disebut pengenol dari M. M itu berarti elemen modulnya jika R kali M sama dengan 0. Paham nggak kira di sini? Pembuat 0 ya, Pak? Atau gimana, Pak? Iya, Iya. pembuat 0 sama aja. Pembuat 0, tapi kalau di grup gitu misalkan atau di ring yang namanya pembuat 0 kan nanti masing-masing adalah elemen grup semua atau elemen ring semua. Tapi di sini kan perkaliannya bukan antara dua elemen grup atau dua elemen ring. Perkaliannya di sini kan satu elemen ring, satu elemen modulnya toh. Ya enggak? Iya, Pak. Lah, dia disebut pengenol dari elemen modulnya jika dikali itu hasilnya 0. Jadi yang pengenol itu adalah yang elemen ringnya, R-nya. Paham enggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, kemudian itu pengenol elemen, dan nanti ada pengenol himpunan. Ini kurang L ini ya. Pengenol himpunan itu apa? A ini disebut pengenol dari himpunan X jika A dikalikan dengan seluruh elemen di dalam X itu sama dengan 0. Jadi kalau yang atas ini, dia pengenol untuk suatu elemen tunggal saja. Jadi R itu pengenol untuk M saja. Tapi yang A ini pengenol untuk banyak elemen. Karena dia harus dikalikan X harus 0 untuk setiap X elemen himpunan X besar. Tahu nggak bedanya satu dengan dua? Tahu, Pak, kalau saya. Paham ya? Iya. Jadi yang R ini pengenol untuk satu elemen saja, tapi A ini pengenol untuk suatu himpunan. Pengenol suatu himpunan itu berarti semua elemen dari himpunan ini kalau dikali A hasilnya 0 semua, gitu maksudnya. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, yang ketiga itu elemen torsi. Nah, kalau elemen torsi itu ada pada modulnya. Itu ya. Kalau pengenol tadi ada pada ringnya, elemen torsi ada pada modulnya atau pada grup Abelnya yang modul ini. Jadi dia disebut elemen torsi jika terdapat ini elemen skalar ringnya yang tidak 0. Ini artinya
set minus ya. Set minus itu berarti eh, R elemen ring R selain 0. Jadi kalau syaratnya torsi ini skalarnya tidak 0, tapi kalau dikali M hasilnya 0, maka M-nya disebut elemen torsi. Tahu nggak bedanya antara nomor 1 dan nomor 3? Kalau nomor 1 itu yang disebut pengenol adalah R-nya. Kalau nomor 3 yang disebut elemen torsi adalah M-nya. Paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Biar makin paham gini aja lah. Saya ambil contoh ini. Modulnya adalah modul Z ya, himpunan bilangan Z. Z. Aduh. Salah. Z besar. Z besar itu berarti apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat ya, bukan Z pangkat 2 sih ini. Ini Z per 6Z itu aja lah. Atau ini sebenarnya ekuivalen dengan Z berapa? Z6. Z6 ya. Atas ring Z, atas ring bilangan bulat Z. Jadi isinya ini apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hanya ada itu aja kan ya? Sudah mewakili yang lain ya, maksudnya itu ya. Sorry. Jadi ini kan isinya adalah isinya adalah 0 plus 6Z. Kita ada makin paham. Kemudian 1 plus 6Z, 2 plus 6Z, 3 plus 6Z, 4 plus 6Z, 5 plus 6Z. Ada yang lain lagi? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ini ya, isinya ada 6 elemen ini saja kan. Ini modul Z per 6Z atas ring Z. Nah, coba perhatikan sekarang kalau saya buat perkalian. Jadi perkalian tadi kan harus R dikali M gitu ya. R dikali M. R dikali M itu maksudnya dia satu yang depannya elemen dari ringnya, yang belakang elemen dari modulnya. Saya ambil misalkan ini Z6 ya. Saya ambil misalkan bilangan bulat 4 dikali dengan 3 plus 6Z ini. Ini sama dengan berapa? 0 plus 6Z. Oh kan ya. Paham ya ini ya? 4 kali 3 kan 12. Iya ya, Pak. Iya, Pak. 12 dalam Z6 kan 0 ya? 12 Z 0. Betul ya? Betul, Pak. Nah, berarti di sini 4 ini disebut sebagai apa? Pengenol. Dari 3 Pengenol dari 3 plus 6Z. 3 plus 6Z. 3 plus 6Z. Sedangkan 3 plus 6Z-nya disebut sebagai apa? Elemen torsi. Elemen torsi. Dari Ya. 3 plus 6Z-nya disebut elemen, tapi nggak pakai dari kalau elemen torsi, Mbak. Cukup elemen torsi gitu aja. Nggak perlu elemen torsi dari 4, nggak perlu. Kalau pengenol jelas pengenol dari ini, tapi kalau elemen torsi cukup elemen torsi itu aja. Karena ini tidak harus 4 sih. Kan bisa 4, bisa berapa lagi, Mbak? Bisa 8 bisa, Pak? 8, 12 Ya. bisa, Pak. Banyak kan ya? Ya. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Nah, terus gini. Kalau saya ambil bilangan 6. Sorry. 6 elemen Z.
6 elemen Z itu kira-kira dia pengenol untuk semua himpunan ini nggak? Semua elemen di sini nggak? Iya. Iya, Pak. Setiap elemen ini kalau saya kalikan 6, hasilnya 0 semua nggak? Iya, Iya. Pak. 0 semua. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita menyebutnya nanti begini. 6 disebut pengenol dari apa? Himpunan Z per Himpunan. 6 Z. Oke, betul. Himpunan Z per 6 Z gitu ya. Jadi tidak hanya pengenol untuk sebuah elemen saja. Kalau ini kan 4 ini pengenol untuk sebuah elemen ini. Tapi kalau 6 itu pengenol untuk himpunan. Karena dia untuk seluruh elemen ini dikalikan 6 hasilnya 0 semua. Sudah paham maksudnya? Paham, Pak. Apa? Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengenol. Dan nanti di sini konsepnya berubah lagi kalau dia bukan atas ring Z. Kalau misalkan Z ini sebagai modul atas ring dirinya sendiri gitu ya. Ring ini nanti beda lagi. Karena di ring Z per 6Z itu elemennya juga hanya ini saja. Kalau di sini di dalam ring Z itu kan elemennya semua bilangan bulat. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau Z per 6Z elemennya terbatas. Hanya ini saja. Nanti konsepnya sama tapi ini akan berbeda nanti. Pengenolnya berapa? Meskipun ada yang sama sih. Ini 4 plus 6Z juga akan jadi pengenol dari 3 plus 6Z gitu. Jadi pengenol dari 3 plus 6Z bukan lagi 4 karena 4 tidak ada di sini. Yang ada di sini adalah 4 plus 6Z. Betul ya? Terus yang Iya. jadi pengenol dari himpunan itu adalah berarti 0. 0 plus 6Z. Bukan 0 saja ya, tapi 0 plus 6Z gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Dan di sini kalau yang bawah, kalau yang di sini, ini semua bisa jadi elemen torsi. Bisa nggak? Bisa, Pak. Ini pasti ada pengalinya supaya 0. Kali apapun masih 0. Ini kali berapa? Kali 6 bisa kan? Bisa. Ini tadi, karena 6 itu pengenol untuk himpunan, maka tentunya semua dikali 6 kan jadi 0. Berarti otomatis semuanya kan elemen torsi tuh. Ya nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, tapi nanti di sini itu tidak semua elemen torsi. Karena lebih mudah mencari himpunan bilangan bulat daripada mencari himpunan skalar di dalam Z per 6Z itu. Ambil saja 5. Ada nggak pengalinya 5 berapa supaya jadi 0? Tidak ada, Pak. Selain 0 ya. Karena elemen torsi itu syaratnya harus selain 0 ini loh ya. Skalarnya harus selain 0. Ada? Nggak 5 ada. plus Nggak ada, Pak. ya kan? Nggak ada. Nah, jadi di modul yang bawah ini 5 ini bukan elemen torsi. Paham ya? Iya, paham, Pak. Di modul yang atas semua jadi elemen torsi, tapi di modul yang bawah tidak semua jadi elemen torsi. Yang jadi elemen torsi paling hanya 2 dan 3 saja di sini. Sama 4. 2, 3, dan 4 ya. Iya. 1, 5, bukan. Oke, sampai di sini ya. Ini contoh, kalau di sini ambil contohnya adalah 8Z di sini. Contoh sampai di sini ada sifat nanti. Sifatnya adalah apa ini? Jika diberikan M adalah modul atas suatu daerah integral R gitu. Nah, ini agak naik tingkat ini. Biasanya kita modul atas ring, sekarang modul atas daerah integral. Setiap daerah integral pasti ring ya? Ya enggak? Yang sudah pernah belajar ring. Iya. Apa maksudnya daerah integral itu? Ring yang tidak memuat apa? Pembagi 0. Bagi 0. Iya. Digiling-giling ya, jangan dilupakan ya. Nah, yang belum mengambil ring mungkin nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau yang sudah ambil ini daerah integral adalah ring yang tidak memuat pembagi 0. Nah, nanti di sini akan menjadi, kita punya 2 ini. MT merupakan submodul di M. Itu ya. MT tadi apa? Sorry. Di sini ada
definisi dulu di sini, mohon maaf. Jadi modul M disebut modul bebas torsi jika elemen torsi di M hanya elemen 0. Saya tanya, yang atas modul bebas torsi apa enggak? Menurut Ini saya modul ya, bebas Pak. torsi Bukan. itu kalau elemen torsinya hanya 0. Ini elemen torsinya hanya 0 apa enggak yang atas? Oh iya, Enggak. enggak Pak. Berarti dia Bukan. modul bukan ya? Iya, bukan modul bebas. Tapi dia yang bawah ini, dia jadi modul torsi. Kenapa? Karena setiap elemennya merupakan elemen torsi, maka dia disebut modul torsi. Jadi yang atas ini adalah Modul torsi. modul torsi. Nah, yang bawah modul bebas torsi apa enggak? Iya. Bukan. Bukan. Oh, iya toh. Ada enggak elemen torsi selain 0 tadi? Ada, Pak. 2, 3, 4 kan elemen torsi toh? Iya. Berarti dia modul bebas torsi bukan? Bukan. Modul torsi bukan? Bukan. Bukan dua-duanya di sini. Paham ya? Jadi Z6 atas ring Z6 itu dia bukan modul torsi sekaligus bukan modul bebas torsi. Yang bawah ini. Paham ya? Iya, paham, Pak. Nah, ini lo ingat ya. Modul bebas torsi kalau elemen torsinya hanya 0, modul torsi kalau semuanya adalah elemen torsi. Tuh. Biasanya kalau modul bebas torsi itu kalau Z-nya Z prima biasanya. Misalkan gini. Misalkan Z per 5Z, nah, atas ring Z per 5Z juga. Aduh, sorry. Ini kira-kira ada nggak elemen torsinya di sini selain 0? Nggak ada kan nanti ada di sini. Nggak ada, Pak. Kan ini isinya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Iya. 1, 2, 3, 4 itu dikali berapa supaya kelipatan 5 kan nggak ada. Iya. Paham ya? Maka Z per 5Z atas ring Z per 5Z menjadi apa? Modul bebas torsi. Modul bebas torsi. Tapi kalau ini atas ring Z beda lagi juga. Kalau ini dia adalah modul bebas torsi. Tapi kalau nanti atas ring Z, ya tetap modul bebas torsi apa enggak? Ini apa? Enggak, Pak. Ini modul apa? Modul torsi. Kenapa torsi? Anda bisa menemukan elemen Z untuk setiap elemen modulnya ini supaya 0? Iya. Berapa contohnya? 5. 5 dikali sembarang elemen di sini hasilnya pasti 0 kan? Iya, Pak. Maka dia jadi semua elemennya adalah elemen torsi toh. Iya. Berarti dia modul torsi. Yang atas modul bebas. Jadi ingat ya, ini ternyata beda ring saja sudah beda sekali. Yang atas itu modul bebas torsi, tapi yang bawah justru modul torsi itu. Grupnya ini sama, grup Abelnya sama, yang beda ada di ringnya. Paham di sini ya? Paham, Pak. Oke, nah nanti silakan yang bawah Anda pelajari sendiri ya ini ya. Nah, sampai ke sifat ini, saya kira ini yang MT itu simbol untuk modul torsi. Notasi untuk modul torsi itu MT. Sorry, kok modul torsi itu? Notasi untuk himpunan elemen torsi, himpunan yang memuat elemen torsi, itu ya. Itu nanti MT. Jadi kalau elemen modul bebas torsi tadi MT-nya hanya 0, tapi kalau modul torsi MT-nya adalah M itu sendiri gitu. Jadi MT adalah himpunan yang memuat elemen-elemen torsi, itu MT. Nah, nanti di sini MT pasti submodul di M. Ya, dia disebut sebagai submodul torsi, dan modul M per MT itu akan menjadi modul bebas torsi. Artinya kalau elemen torsinya kita keluarkan, ini sama aja kan ya, difaktorkan sebagai pembagi nanti di bawah ini, dia akan jadi modul bebas torsi. Nanti bisa Anda baca sendiri di sini buktinya, penjelasannya. Kalau Mbak puas silakan dikerjakan ini. Ada latihannya nanti, bisa Anda presentasikan nanti. Sampai di sini ada pertanyaan?